Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial, dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Sayangnya, beberapa tahun kebelakang, kesehatan mental menjadi permasalahan kesehatan yang mengalami peningkatan secara signifikan, salah satunya di Indonesia. Krisis kesehatan mental ini menjadi permasalahan yang bersifat universal, mencakup berbagai kelompok usia, latar belakang sosial, dan tingkat ekonomi. Gangguan mental yang dialami dapat membuat individu tidak memiliki semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental dengan Juanita Diati dan Syifa Nur Aziza sebagai pembicara. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui apa sih kesehatan mental itu? Jadi kesehatan mental merupakan keadaan sejahtera yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuannya dan mampu belajar dan bekerja dengan baik, serta dapat berkontribusi pada komunitasnya. Kesehatan mental dapat dikatakan baik ketika kondisi batin berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan seseorang untuk menikmati kehidupannya sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Dengan mental yang sehat, maka kita dapat membuat keputusan secara optimal. Jika seseorang tidak memiliki kondisi sehat pada mentalnya, seseorang akan mengalami gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental dapat diartikan sebagai kondisi kesehatan yang memengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi di antaranya, yang dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-harinya, termasuk aktivitas sosial dan pekerjaan. Maka dari itu, gangguan ini dapat disebabkan oleh 3 faktor. Faktor pertama yaitu faktor psikologis. Biasanya dipicu oleh kejadian traumatis seperti mengalami pelecehan, kekerasan secara fisik maupun mental, serta adanya perasaan rendah diri, tidak mampu, marah, atau kesepian. Kedua yaitu faktor genetik. Biasanya jika terdapat keluarga yang memiliki riwayat gangguan kesehatan mental, maka seseorang memiliki risiko yang besar untuk mengalami gangguan kesehatan mental juga. Sedangkan faktor yang ketiga merupakan faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan kimiawi pada otak yang mengakibatkan saraf otak mengalami gangguan. Dikutip berdasarkan artikel yang ditulis oleh Kementerian Kesehatan tahun 2018, terdapat 3 gangguan kesehatan mental yang paling umum terjadi, yaitu yang pertama adalah stres. Stres merupakan kondisi di mana seseorang mengalami tekanan berat baik secara emosi maupun mental. Stres akan berdampak kepada yang pertama, menjadi penyendiri dan enggan berinteraksi, enggan makan atau makan secara berlebihan, dan yang ketiga, marah-marah dan terkadang kemarahan itu sulit untuk dikendalikan. Yang kedua adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan kondisi psikologis ketika mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan sehingga berdampak pada kehidupan sehari-harinya, seperti yang pertama memiliki rasa kurang percaya diri. Yang kedua menjadi mudah marah dan mengalami stres. Yang ketiga sulit untuk berkonsentrasi. Dan yang terakhir menjadi penyendiri karena gangguan kecemasan. Yang ketiga adalah depresi, merupakan gangguan mental yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Perasaan sedih ini tidak berlangsung dalam waktu sebentar, tetapi berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Depresi dapat diidentifikasi melalui gejala psikologi, seperti tidak lagi memiliki ketertarikan atau motivasi untuk melakukan sesuatu, perasaan bersalah dan khawatir yang berlebihan, hilangnya rasa percaya diri sehingga tidak bisa menikmati hidup, sulit membuat keputusan dan bersifat tidak acuh, serta memiliki pikiran untuk menyakiti diri. Jika kalian merasakan perasaan tersebut, kami sarankan untuk segera berkonsultasi pada ahlinya. Pada tahun 2023, masyarakat Indonesia menghadapi sejumlah keluhan kesehatan yang menjadi fokus perhatian. Salah satu keluhan utama adalah masalah kesehatan mental yang semakin merajalela. Naiknya tingkat stres, kecemasan, dan depresi perlu mendapatkan perhatian serius dari sektor kesehatan dan pemerintah guna memastikan ketersediaan layanan kesehatan mental yang memadai. Berdasarkan penelitian baru yang dilakukan Indonesia National Adolescent Mental Health Survey,
menunjukkan bahwa 15,5 juta atau 1 dari 3 remaja Indonesia usia 10-17 tahun memiliki masalah kesehatan mental. Permasalahan kesehatan mental juga dirasakan dari aksesibilitas pelayanan kesehatan mental yang masih kurang memadai. Pada pelayanan kesehatan primer puskesmas, dari 9.825 puskesmas yang ada, hanya terdapat 3.602 puskesmas yang memiliki layanan kesehatan mental. Dan dari 3.602 puskesmas, hanya 250 puskesmas yang memenuhi standar pelayanan kesehatan mental. Pemberian label orang gila, beranggapan penyakit mental itu menular, dan menganggap penderita gangguan mental itu kurang beribadah atau berpikir bahwa gangguan mental terjadi karena hal mistis merupakan stigma yang masih ada di masyarakat. Nah, stigma ini membuat penderita enggan mencari bantuan atau pengobatan serta membuat penderita semakin mengisolasi diri. Dari semua permasalahan mental yang ada, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tingkatkan kesadaran masyarakat dengan memberi edukasi sehingga diharapkan mereka bisa membantu penderita dengan memberikan lingkungan yang suportif. Kedua, melakukan surveillance rutin agar data mengenai kesehatan mental lengkap dan akurat. Penambahan fasilitas kesehatan mental juga diperlukan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan bantuan ataupun informasi mengenai kesehatan mental. Jika kalian merasakan gejala atau ciri-ciri dari gangguan kesehatan mental, kalian dapat menghubungi beberapa call center di atas untuk mendapatkan konsultasi dan penanganan lebih lanjut oleh pihak profesional.